Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan kabarnya baik dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan alhamdulillah, hari ini saya bisa membuat video kembali. Mudah-mudahan video yang saya buat kali ini mendapat sebuah manfaat untuk kita semua sebagai orang-orang yang memang kita mau berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kita miliki keilmuan dan pengetahuan. Oke sahabat sekalian, untuk pertemuan atau pembicaraan kali ini saya akan melanjutkan masih dalam seputar pembelajaran evaluasi yang saat ini kita akan bicarakan, yaitu tentang objek evaluasi pendidikan, di mana objek untuk evaluasi pendidikan ini sangat penting. Kalau kita tidak mengetahui objek apa saja yang akan kita evaluasi, kemungkinan kita tidak punya sandaran, tidak punya landasan yang nantinya pendidikan itu tidak akan menghasilkan suatu lulusan yang berkualitas. Tetapi apabila kita memiliki landasan objek-objek yang akan dievaluasi dalam sebuah pendidikan itu sudah kita ketahui, maka kemungkinan besar hasil pendidikan ini akan bagus. Oke sahabat semua, tapi saya sebelum melanjutkan, terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan yang telah subscribe selalu kita diberikan keberkahan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan kita selalu menjadi orang yang bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Oke sahabat semua, untuk menyingkat waktu saja pada kesempatan ini, sekarang saya akan menyampaikan aspek-aspek apa saja sih yang diperlukan di dalam evaluasi terhadap peserta didik agar hasil peserta didik itu berkualitas. Sahabatku, saya di sini akan menyampaikan beberapa pendapat. Yang pertama dulu, ini saya akan sampaikan bahwa aspek-aspek di dalam evaluasi terhadap peserta didik ini menyangkut 6 aspek yang termasuk di dalamnya sangat luas. Ini merupakan yang utamanya saja, tapi di dalamnya masih luas sekali. Yang pertama yaitu aspek tentang berpikir. Jadi dengan adanya pendidikan ini, di dalamnya itu ada sebuah aspek yang perlu kita evaluasi. Yang pertama yaitu tentang berpikir. Untuk mengukur apa? Untuk dievaluasinya apa peserta didik ini dengan aspek berpikir, yaitu intelijensinya, ingatannya, cara menginstruksi data, cara mengolah data, terus bagaimana cara berpikir dengan prinsip yang pemikiran yang masuk akal atau logis. Itu aspek berpikir yang pertama, sahabat, aspek yang harus dievaluasi di dalam pendidikan, aspek berpikir. Kemudian yang kedua, peranan sosial, sahabatku, di mana di dalam peranan sosial ini para peserta didik diharapkan ini setelah mendapatkan sebuah ilmu dari sekolah, dari pendidikan, maka seharusnya itu mampu untuk cara bergaul dan mampu juga memecahkan masalah di dalam nilai-nilai sosial. Artinya bisa bergaul di dalam sosial bagus, terus bagaimana cara menghadapi dan berpartisipasi di masyarakat baik. Ini hasil sebaiknya yang harus diperoleh dari sebuah pendidikan. Makanya ini merupakan objek evaluasinya. Kalau memang ini belum berhasil, makanya
di dunia pendidikan ya selayaknya harus apakah adanya perbaikan atau apa, sehingga kalau toh memang nilai-nilai sosialnya belum dimiliki oleh peserta didik, perlu terus dibina, terus didorong agar perasaan sosialnya itu baik atau punya kemampuan untuk bersosialnya baik. Oke sahabat, kemudian yang ketiga, jadi aspek yang ketiga yaitu keyakinan sosial dan sebagai warga negara. Artinya di sini objek evaluasi yang harus diketahui dan harus kita benar-benar perhatikan di pendidikan yaitu keyakinan sosial dan keluarga negara. Kenapa? Karena akan menyangkut pandangan hidupnya, akan bisa mengatasi masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Artinya dengan keyakinan sosial dan memiliki kemampuan berkewarganegaraan, para peserta didik ini artinya akan memiliki pandangan hidupnya jelas, memiliki kemampuan mengatasi masalah-masalah sosial, baik politik dan ekonomi. Itu merupakan objek evaluasi pendidikan yang keempat. Kemudian sahabat, objek evaluasi pendidikan yang yang ketiga. Sekarang yang keempat, objek evaluasi pendidikan yang keempat yaitu peserta didik ini diharapkan mampu untuk mengapresiasi atau memiliki apresiasi baik seni dan budaya. Artinya peserta didik ini mampu mengetahui, apalagi Indonesia ini negara yang sangat luas dengan berbanyak suku, banyak kebudaya, banyak seni dan budayanya, maka diharapkan ini menjadi objek evaluasi pendidikan yang sangat perlu diperhatikan, karena setiap seni budaya di Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa. Oleh karena itu menjadi sebuah objek evaluasi pendidikan, karena diharapkan antara setiap suku memiliki seni dan budaya yang berbeda, siswa diharapkan ini mampu untuk mengetahuinya. Itu sahabat. Kemudian objek evaluasi pendidikan yang kelima ini perlu dievaluasi juga tentang minat, bakat, dan hobinya. Artinya peserta didik ini agar jelas arahnya, minatnya apa, bakatnya apa, hobinya apa, agar di satuan-satuan pendidikan akan terarah dalam membimbing minatnya, menyalurkan bakatnya, menyalurkan hobinya akan terarah. Apabila minat, bakat, dan hobi ini tidak dievaluasi, maka peserta didik kita tidak akan diketahui oleh satuan pendidikan bahwa anak-anak kita ini memiliki minat, bakat, hobi yang berbeda-beda. Makanya pentingnya ada sebuah evaluasi pendidikan, dan minat, bakat, dan hobi itu merupakan sebuah objek di dalam evaluasi pendidikan. Gitu sahabat. Jadi misalkan contoh, anak tersebut atau siswa senangnya olahraga badminton, tetapi guru olahraganya ternyata menyarankan harus sepak bola. Itu kan tidak sesuai dengan kesukaannya, makanya mungkin saja akan menghadapi kendala, apakah dengan kehadirannya ataupun dengan kualitasnya. Oleh karena itu penting sekali minat, bakat, dan hobi ini menjadi objek evaluasi dalam pendidikan, sehingga peserta didik akan terkendalikan oleh satuan pendidikan, oleh guru-gurunya gitu. Kemudian selanjutnya yaitu objek evaluasi pendidikan yang keenam, perkembangan sosial dan personal.
artinya selalu dipantau perkembangan peserta didik itu perlu dipantau, perlu terus dievaluasi perkembangan sosialnya dan personalnya. Artinya satuan pendidikan harus mengetahui benar dari mulai mulai penerimaan peserta didik sampai akan diharapkan lulus itu benar-benar diketahui perkembangannya sampai pada outcome-nya setelah lulus, outputnya dan outcome-nya juga. Jadi artinya ada historinya peserta didik ini diketahui oleh satuan pendidikan sebagai alumninya gitu. Itu ada 6 objek sahabat, 6 objek evaluasi dalam pendidikan yang saya sampaikan kesempatan ini. Kemudian kalau tadi masih mencakupnya luas, sekarang kita akan langsung ke pencapaian tujuan belajarnya. Kalau tadi masih ruang lingkupnya secara umum, kalau saat ini kita secara khususnya yaitu sampai pada tujuan belajar siswa ini. Karena di dalam evaluasi itu kan mata pelajarannya berbeda-beda di sekolah itu. Ya, artinya kita perlu merumuskan, perlu memperhatikan dalam penilaiannya pun, dalam evaluasinya. Sekarang apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang-orang yang di dunia pendidikan di dalam evaluasi peserta didik itu? Artinya ini yang sangat perlu diperhatikan di dalam penilaian. Yang pertama yaitu kesehatan dan perkembangan fisik, apalagi kalau udah di tingkat prasekolah, yaitu di Kober, di TK gitu. Ini sangat perlu diperhatikan, apalagi sekarang ini zamannya masih pandemi Covid, kesehatan ini sangat penting, perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kesehatan dan perkembangan fisik. Kesehatan dan perkembangan fisik ini menjadi pertama yang harus diperhatikan di sekolah itu. Jangan sampai kesehatannya tidak diperhatikan, perkembangan fisiknya awal semester tidak pernah ada penimbangan, pengukuran tinggi badan gitu ya. Terus masalah kesehatan gigi, rambut dan lain-lainnya, berpakaian, itu pun sangat perlu diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat, perkembangan emosional dan sosial. Jadi perkembangan emosional dan sosial pun ini sangat perlu diperhatikan. Jadi dilihat perubahan-perubahannya, yang tadinya sukanya nangis terus kalau belajar, terus jangan sampai nangis terus. Yang tadinya manja terus sama orang tua, tidak mau ditinggalkan, bisa kalau di prasekolah setelah ini dengan adanya bimbingan dan terus ada pemantauan tujuan akhir dari pendidikan, misalnya prasekolah itu sekarang udah berubah. Kemudian yang tadinya kurang bergaul, tidak mau bergaul, takut, malu, terus pantau dalam perkembangan emosional dan sosialnya. Kemudian yang ketiga, tingkah laku etis, standar personal dan nilai-nilai sosial. Artinya ini yang berhubungan dengan etika, sopan santun. Bagaimana nih kepribadiannya, tingkah lakunya, sudah memiliki yang tadinya misalnya kalau ketemu sama yang ibu guru atau bapak guru atau yang orang tua atau kakaknya tidak pernah bersalaman, tidak pernah mengucapkan salam, sekarang sudah mengucapkan salam. Tingkah lakunya secara pribadinya yang tadinya tidak mau berpakaian rapi, pengen rambutnya yang gak rapi, sekarang sudah rapi. Artinya mau bergaul, etikanya bagus, sopan, santun,
itu perlu dievaluasi terus supaya diketahui agar perubahan-perubahannya setelah adanya sebuah pembelajaran perlu dipantau terus. Itu yang keempat, kemampuan atau kecakapan untuk menjalankan kepemimpinan, untuk memilih pemimpin secara bijaksana dan juga bekerja dalam sebuah kelompok dan masyarakat. Artinya di sini siswa ini harus mampu, misalkan harus berani menjadi seorang anggota kelompok kelas, anggota kelompok belajar, dan harus belajar menjadi seorang pemimpin kelompok, pemimpin di kelas. Artinya itu suatu pembelajaran yang perlu dilakukan di dalam aspek penilaiannya supaya anak ini lulus, outputnya sudah bisa nanti ke masyarakat ini. Setelah di masyarakat ini tidak menjadi lulusan sekolah yang menjadi pemalu, tidak mau bergaul, tidak mau bisa berkelompok, tidak mau bermasyarakat. Ini perlu diperhatikan. Bisa mampu berkelompok di masyarakat, bergaul di masyarakat, bisa terjun di masyarakat, tentu ada sebuah pelatihan. Dimana kalau anak-anak sekolah peserta didik kita ya di sekolah. Oleh karena itu ini juga menjadi sebuah perhatian bagi hasil dari sebuah pembelajaran bagi peserta didik. Kemudian yang kelima, sahabat, ini perlu juga terus dievaluasi agar peserta didik ini benar-benar sudah sadar menjadi warga negara yang berguna hasilnya nanti. Jadi artinya setelah lulus ini diharapkan dengan dievaluasi, maka maksud tujuan bersekolah mencari ilmu itu kira-kira bisa berguna atau manfaat di rumahnya, sama orang tuanya, di sekolahnya, di masyarakatnya, baik saat ini dan yang akan datang. Itu ditekankan. Artinya siswa ini sudah menjadi, kalau masih belum paham manfaat dari sekolah, makanya itu perlu dengan didorong, diberi motivasi, diberi pemahaman agar siswa ini merasa bahwa ini saya sekolah ini bukan hanya untuk main-main saja. Saya sekolah ini jelas ada manfaatnya baik orang tua, sekolah, masyarakat, buat pribadinya saat ini dan yang akan datang. Jadi tapi jangan sampai salah artikan bahwa sekolah untuk mencari uang. Artinya sekolah ini nanti bisa menjadi kaya misalnya. Ini tidak pas juga, ini tidak cocok juga. Oke sahabat, yang berikutnya yaitu perkembangan estetika. Di sini, di dalam perkembangan estetika ini bisa memberikan keindahan untuk dirinya. Artinya sudah bisa mampu menjaga estetikanya, keindahan dirinya, dan juga bisa untuk ada penikmatnya. Misalkan begini, ini seni sastra, seni drama di radio, di televisi, kerajinan tangan, home decoration misalnya kan, ada yang berhubungan dengan estetika keindahan dari baik seninya, baik dramanya, sastranya, baik kerajinannya. Ini juga harus menjadi perhatian. Jadi objek yang perlu perhatian untuk pencapaian tujuan belajarnya. Jangan sampai anak yang tadi di atas kan sudah diketahui minat, bakat, dan hobinya gitu. Kemudian yang ketujuh sahabat, apa sih ruang lingkup objek evaluasi yang perlu dilakukan? Yaitu kompetensi dalam berkomunikasi. Nah ini juga menjadi perlu perhatian karena sudah dengan orang lain, dengan teman, dengan yang lebih tua, dengan ada teman sebaya, ada yang lebih tua, dengan guru. Ini perlu kompetensi berbicara, mendengarkan, membaca, menulis. Ini pun menjadi objek
perhatian untuk pencapaian tujuan belajar siswa. Jangan sampai siswa berbicaranya nggak sopan, tidak kalau dijelaskan misal tidak mau mendengarkan, tidak mau menulis, membaca, ini pun harus menjadi perhatian serius di pendidikan, karena itu merupakan yang harus tercapai di dalam proses pendidikan. Oke, selanjutnya yang ke-8 ini sahabat, yang terakhir kayaknya. Yang ke-8 ini objek yang harus dievaluasi untuk tercapainya sebuah hasil belajar siswa, yaitu kecapaian dalam berhitung, mengukur, menakir, berpikir kuantitatif. Dan baik kuantitatifnya atau kualitatifnya juga ini penting sekali. Artinya ketercapaian siswa di dalam berhitung, mengukur, menakir, dan berpikir kuantitatif ini artinya ini menjadi perhatian penuh, karena menjadi tujuan akhir dari sebuah proses belajar gitu sahabat. Ini bagi orang-orang di dunia pendidikan, ya khususnya di guru-guru, ini saya maaf bukan mengajari tapi untuk belajar sendiri. Artinya kalau toh memang ini ada manfaat, mari kita belajar bersama sehingga kita di dunia pendidikan ini sesuai dengan para pendiri bangsa ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, mungkin itu saja sahabat untuk video kali ini. Sebagai objek evaluasi dalam pendidikan yang ayo terus kita belajar bersama, dan nanti kita akan lanjutkan sahabat dengan yang lainnya video berikutnya setelah objek evaluasi pendidikan ini. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan di dalam pembicaraan ini walaupun kita dengan rileks, dengan santai, ada manfaatnya terutama untuk diri saya dan untuk sahabat semua yang mau menyimak video ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.